Oke, hari ini kita akan memulai pelajarannya yaitu terkait dengan fungsi atau relasi dan fungsi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita materi hari ini adalah fungsi dan relasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi ini, Ibu perlu tahu ya terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya yaitu logika matematika. Apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk nanti terkait dengan fungsi. Yang perlu kita ketahui dengan fungsi ini adalah yang pertama, nanti bagaimana itu relasi, ya, kemudian hubungannya antara fungsi dan relasi, kemudian nanti ada tes vertikalnya, kemudian nanti juga ada domain dan rentangnya. Nah, untuk ini, apa namanya tuh? Untuk kita lebih lanjut terkait dengan relasi dan fungsi, yang perlu saudara ketahui, yang pertama itu adalah pemahaman atau pengertian dari apa itu relasi. Nah, kayak gitu ya. Apa itu relasi? Kemudian apa itu fungsi? Kenapa itu dikatakan relasi? Apa saja yang menjadi apa saja yang menjadi hubungan, kenapa itu dikatakan relasi dan kenapa dikatakan itu fungsi, nah, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat beberapa apa namanya itu, beberapa pemahaman ya, pemahaman dari relasi dan fungsi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah, nah ya, yang perlu kita ketahui adalah eh, yang namanya relasi, ya, yang namanya relasi itu, ya, biasanya kalau dalam bentuk istilah itu dinamakan dengan hubungan, ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, ya, pengertian dari relasi itu adalah hubungan antara, nah ya, hubungan antara apa? Antara anggota, ya, antara anggota himpunan satu dengan himpunan yang lain. Nah, itu yang dinamakan relasi. Jadi, apa itu relasi? Ya, kita ulangi lagi bahwasanya adalah merupakan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lain. Nah, makanya di awal kita sudah belajar terkait dengan himpunan, ya, walaupun hanya secara garis besar. Kemudian, yang dalam relasi ini kita dapat memasangkan. Apa yang kita pasangkan? Ada satu atau lebih anggota himpunannya. Nah, sebelum kita masuk kepada anggota, baik itu satu atau lebih anggota dari satu ke himpunan yang lain, biasanya ada namanya itu adalah ya di 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 dalam bentuk diagram apa diagram garis ya. Itu disebut dengan namanya adalah yang namanya domain dan kodomain ya. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut adalah ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, ya. Himpunan A, kalau tanda panah itu apa kalau kita belajar logika kemarin itu? Adalah implikasi, ya. Jika A maka B. Nah, jika ada himpunan A maka dia berhubungan karena ini relasi berhubungan dengan B. Atau disebut juga dengan faktor dari. Nah, himpunan A ini ya, baik semua himpunan yang berada di dalam A ini, misalnya angka satu, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan 6 itu disebut dengan daerah asal, ya. Jadi, ini disebut dengan daerah asal, ya. Nah, daerah asal ini dalam dunia matematika disebut dengan domain. Ya, jadi domainnya ada apa? Ada satu sampai angka 6. Kemudian ada himpunan B. Nah, kalau himpunan B itu merupakan daerah kawan atau daerah tujuan. Nah, tujuan kita ke mana? Ya, tadi ke B kan ya. Jika ada A maka B kan gitu ya kalau kalau dalam
logika matematika tanda panah itu adalah implikasi. Jadi B ini adalah apa tadi? Kodomain atau daerah lawan. Jadi ada daerah asal, kemudian ada daerah lawan, kawan. Nah, semua himpunan ya yang ada di ya daerah kawan itu disebut juga dengan himpunan tujuan. Tujuan kita kemana? Misal 1 ke 3, 1 ke 5, atau 1 ke 6. Berarti tujuannya ada tiga, ada 5, ada 6. Nah, seperti itu. Kemudian nanti angka 2 dia tujuannya kemana? Mungkin hanya ke 6. Atau di himpunan yang A-nya angka 3 dia hanya ya ketujuannya hanya ke 3 dan ke 6 dan begitu pun seterusnya. Ya, jadi himpunan A disebut dengan daerah asal atau dinamakan dengan domain atau himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan, ya. Nah, bagaimana nanti ada namanya rank? Rank itu adalah hasil dari apa? Hasil dari ini tadi, tujuannya tadi. Tadi satu tujuannya 3, 5, 6. Berarti rank dari himpunan A ke himpunan B-nya adalah 3, 5, dan 6. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Ya, ya, bisa membedakannya ya. Apa tadi? Daerah asal, kemudian apa itu daerah kawan, kemudian apa itu daerah hasil. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, artinya apa? Di dalam relasi, ya, di dalam relasi itu memberikan apa? Memberikan apa tadi? Memberikan kita satu, ya, atau lebih himpunan di mana untuk bisa ketemu dengan himpunan kawan tadi, ya. Boleh himpunan kawan itu kita pilih 1 atau 3 atau lebih. Nah, itu relasinya. Nah, kalau ya relasi ini disajikan dalam diagram panah, nah sudah jelas tadi yang Ibu sampaikan ya, mana yang faktor dari, kemudian mana yang pasangannya berurutan, mana yang domain, mana yang kodomain, dan mana yang rank. Nah, oke. Sekarang kalau kita hubungkan dengan apa? Eh, dengan contoh yang lain. Nah, ya contohnya lain. Misalnya teknik pertanian, ya. Teknik pertanian, ya, himpunannya adalah teknik pertanian. Kemudian daerah tujuannya adalah misalnya ada alat dan mesin pertanian, kemudian ada pasca panen, kemudian ada eh, apa satu lagi ya, teknologi pengolahan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, boleh salah satu dari himpunan A itu memilih ketiganya, boleh hanya memilih salah satu. Nah, seperti itu ya. Boleh memilih salah satu. Nah, untuk bisa kita melihatnya lebih jelas, tadi kan sudah dibantu oleh apa namanya tuh diagram ini ya, diagram bagaimana hubungan relasi antara domain dengan kodomainnya. Nah, dalam penyajian himpunan pasangan, nah nanti bisa kita tuliskan ya, karena tadi di himpunan A-nya ada misalnya 8 panah, maka 8 panah tadi harus kita sesuaikan. Misalnya 1 dengan 3, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 6, 3 dengan 3, dan seterusnya. Nah, itu nanti disajikan. Karena kita sudah dapat tadi daerah asalnya ini, kemudian daerah hasilnya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah kita bisa melihat daerah hasil dari relasi yang kita tuju, ya. Relasi nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian ya fungsi pemetaan ya. Tadi kan sudah kita sampaikan terkait dengan apa itu relasi. Nah, sekarang masuk kita ke fungsi. Apa itu pemahaman dari fungsi ya? Semua fungsi itu semua fungsi itu merupakan relasi. Mana dia hilang?
Ya, semua fungsi itu adalah relasi, ya. Ya, terlihat ininya, slide-nya. Terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi, Terlihat, Bu. ya, terima kasih. Jadi semua fungsi tadi itu apa Bu sampaikan bahwasanya itu merupakan apa? Merupakan relasi atau khusus relasi boleh juga untuk melebihkan menspesifikkannya itu. Makanya kita harus belajar relasi dulu, baru nanti kita fungsikan. Nah, berfungsi untuk apa? Nah, tetapi relasi itu belum tentu kemasuk ke dalam fungsi. Nah, bisa dipahami kata-kata ini, relasi belum tentu termasuk ke dalam fungsi. Nah, itu dia, ya. Kenapa belum masuk ke dalam fungsi? Nanti akan kita lihat di beberapa contoh yang akan kita ini kan, yang akan kita lihat kan gitu ya. Nah, sebuah relasi akan dikatakan sebagai fungsi jika hanya jika. Nah, ini dia yang saudara pelajari kemarin itu. Jika dan hanya jika. Ya, ingat ya. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A dipasangkan hanya tepat satu. Ya, hanya tepat pada satu di anggota B. Nah, itu ya. Jadi makanya dikatakan tadi relasi belum tentu fungsi, tetapi relasi akan bisa kita katakan dengan dengan sebagai fungsi hanya jika setiap anggota ya himpunan A dipasangkan tepat hanya pada satu anggota di himpunan B. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Oke, kita lihat di contoh dulu ya. Kita dilihat di contoh berikut ya. Kita lihat di contoh berikut. Nah, diketahui fungsi. Nah, perlu saudara ketahui adalah kalau fungsi itu disimbolkan dengan F. Nah, ya, disimbolkan dengan F. Kemudian anggota himpunannya dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Ya, ini anggotanya. Ya, misalnya. Diketahui fungsi A menuju B atau implikasi B atau himpunan A ke himpunan B dan dinyatakan dalam rumus. Nah, misalnya rumusnya adalah fungsi X. Nah, ya. Fungsi X ya, maka dia sama dengan ya, ini sama dengan 3X ya, ini dia 3X dikurang 2. Nah, ya, ini dia 3X dikurang 2. Nah, daerah hasal A ditetapkan sebagai ya, di mana nanti nilai himpunannya adalah 0 sampai 3. Jadi X ini nanti kita ganti nilainya 1 sampai 3. Sehingga nanti dapatlah nilai dari atau fungsinya ini fx-nya ini. Nah, makanya di dalam fungsi fx ya fx sama dengan y. Nah, dari hasilnya kan gitu ya. Fx sama dengan y. Oke, anggap aja bagus ya tulisan Ibu. Ah, ya. Ya, fx. Lah, aku lari-lari dia ya. Ya, fx sama dengan y. Ya, makanya, oh udah bisa. Makanya fungsi x sama dengan y. Ya, fungsi x. Karena kita cari tadi kan nilai fungsi x tadi ya. Berapa nilainya yang harus kita cari sehingga nanti didapatkan himpunan hasilnya, yaitu y. Nah, jika daerah yang ditetapkan sudah jelas tadi yang pertama adalah A daerah hasil, yang kedua F-nya adalah fungsinya adalah 10, kemudian sajikan dalam bentuk himpunan yang berpasangan atau berurutan dan diagram Kartesiusnya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya kalau tadi rumusnya sudah jelas atau fungsinya sudah jelas yaitu Fx sama dengan 3x dikurang 2. Nah, daerah asalnya sudah jelas juga tadi bahwa daerah asalnya adalah antara 0 dan 3 ya, di mana X adalah bilangan real
ya, dia bilangan real. Nah, maksudnya adalah bilangan real itu adalah dia terletak di antara 0 sampai 3. Nah, di sini kita akan menggunakan tanda kurung yang sama, maka disebut, maka 0 dan 3-nya termasuk ke dalamnya. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya, jadi kalau kurang dari 0 berarti tidak masuk dia masuk ke himpunannya. Nah, itulah nanti fungsinya kita ganti. Ya, fungsi apa yang kita ganti? Fungsi X. Supaya nanti terlihat hasil dari fx-nya atau y-nya. Atau daerah hasil. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan sekarang dari contoh yang kita sajikan tadi. Fx-nya tadi adalah 3x dikurang 2. Ya, sudah jelas ya, 3x dikurang 2. Nah, di mana fx-nya itu fungsi x-nya kita ganti dengan apa tadi daerah asal. Ya, 0 sampai 3 berarti 0, 1, 2, 3. Jadi fungsi x ini kita ganti yang pertama dengan 0, di mana 3 dikali 0 dikurang 2 maka sama dengan min 2. Kemudian F1-nya adalah 1 ya, F2-nya adalah 4, F3-nya adalah 7. Nah, daerah hasil dari fungsi yang kita cari ini dari fungsi 3x dikurang 2 adalah min 2, 1, 4, 7. Oke, min 2, 1, 4, 7. Nah, atau bisa juga kita tuliskan ya dalam bentuk notasi di mana daerah hasilnya itu di mana X adalah min 2 tidak kecil sama X, tidak kecil sama dengan 7 di mana X merupakan bilangan real. Oke, bisa dipahami sampai di sini yang untuk kita mencari apa namanya tuh mencari dari fungsi 3x dikurang 2 ini. Kemudian kalau misalnya dia minta fungsi x-nya itu adalah 10. Nah, berapa hasilnya? Berapa ranknya? Berarti f-nya tadi 3x dikurang 2 berarti x-nya diganti dengan 10. Maka hasilnya adalah 30 dikurang 2. Hasilnya terakhir adalah 28. Artinya fungsi X dari 10 daerah hasilnya adalah 28. Nah, yang perlu saudara ingat adalah yang perlu saudara ingat adalah penulisan himpunan pasangan ya apa yang berurutan berupa koordinat memiliki sumbu X dan sumbu Y, maka X harus menunjukkan daerah asal. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nanti saudara himpunannya berurutan, berarti artinya dia bisa dalam bentuk himpunan berpasangan, ada X dan ada Y. Nah, itu menunjukkan daerah asal, sedangkan Y menunjukkan daerah hasil. Jadi, himpunan pasangan berurutannya bisa kita ambil kesimpulan 0 dengan min 2. Ini dia. Kemudian 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 4. Kemudian 3 dengan 7. Nah, itu ya contoh dari fungsi yang apa tadi? Yang memuat dari fungsi 3x dikurang 2. Nah, selanjutnya fungsi ini ya berurutan ini kan ini fungsi ya. Nanti kita bisa buat dalam bentuk ya penyajiannya dalam bentuk tabel Kartasius. Bisa dilihat tabelnya. Nah, ini tabel Kartasius. Di mana tadi kita lihat bahwasanya relasi itu adalah hubungan antara satu dengan himpunan yang lainnya. Himpunan yang pertama tadi itu adalah angka 0 ya, didapatlah hasilnya itu adalah min 2. Nah, kemudian kita hubungkan ya, kalau di dalam garis Kartasius berarti titiknya adalah di sini, adalah 0 sama min 2 ya. Ini nama 0 dengan 2 itu namanya relasi. Kemudian yang kedua tadi adalah satu, hasilnya juga satu, titiknya di sini. Kemudian yang ketiga, X-nya adalah 2, hasilnya adalah 4, titiknya adalah di 2 dan 4.
Kemudian yang berikutnya 3 dan 7. Nah, garis ini ya, tolong dilihat diperhatikan. Garis ini disebut dengan fungsi apa tadi fungsinya? Apa fungsinya tadi? Oke, apa fungsinya? Fungsinya adalah apa fungsinya? Ada yang tahu? Fungsi, coba siapa yang bisa? Fungsi X ya sama dengan, nah, sama dengan apa tadi? Sama dengan 3X kurang ah, 2. 3X, Bu. 3X dikurang 2. 2. dikurang 2. Nah, itu dia dikurang, kok lari-lari dia. Dikurang 2. Nah, itu ya. Relasinya yang mana? Relasinya adalah 0 dengan min 2. Itu yang dinamakan relasi. Tapi dari relasi tadi setelah dihubungkan, nah, membentuk sebuah fungsi. Jadi garis ini adalah sebuah fungsi. Makanya kalau saudara sudah diminta nanti fungsi, macam-macam fungsi, ada fungsi aljabar, kemudian ada fungsi kubik, ada fungsi linier atau kuadrat, fungsi trigonometri, ada sin, cos, dan sebagainya. Itu berawal dari relasi. Ya, relasi antara hubungan untuk menyajikannya dalam bentuk diagram Kartesius. Nah, masing-masing ini tidak hanya dalam matematika, bisa juga nanti kita hubungkan. Misalnya, saudara anak teknik pertanian, dihubungkan relasinya itu misalnya terkait dengan mesin dan peralatan, terkait dengan pasca panen, terkait dengan hubungan tanah dan air, ya gitu ya. Nah, nanti dihubungkan fungsinya, bahwasanya tanah dan air digunakan atau dilakukan oleh anak teknik pertanian, itu fungsinya. Tapi relasinya apa? Nah, relasinya hanya berlaku untuk dari satu anggota himpunan yang menjadi anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Oke, kita coba lihat ya. Misalnya ada sebuah atau kumpulan, saudara lah ya, kumpulan mahasiswa dari teknik pertanian, ya. Teknik pertanian itu sebagai relasinya, kemudian sebagai fungsinya adalah yang tadi itu ada mesin dan peralatan, kemudian ada hubungan tanah dan air, kemudian ada pasca panen. Nah, masing-masing itu bisa kita inikan dalam diagram fungsinya. Nah, kalau nanti anggota himpunan teknik pertanian ini kita spesifikkan menjadi anggotanya, misalnya Pandu, kemudian Rizky, kemudian yang lainnya, maka boleh jadi nanti Pandu hanya memilih salah satu, tidak boleh memilih ketiganya. Nah, seperti tadi, mana fungsinya nanti misalnya kalau saya nanti mau penelitian terakhirnya Bu adalah untuk pasca panen, berarti Pandu memilih pasca panen. Nah, nanti akan dipilih pula nanti kalau kita ngambil pasca panen berarti nanti ambil mata kuliah yang berhubungan dengan pasca panen. Artinya itu apa? Adalah relasinya. Nah, relasi supaya nanti memudahkan fungsi kita nanti terakhir adalah sarjana teknik pertanian. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau kita coba ya, biar nanti lebih banyak apanya pemahamannya lebih kuat. Kita contoh terkait dengan, coba saudara coret-coret ya catatannya ya. Nanti ibu tanyakan, saudara coret. Ibu akan menyebutkannya ya, menyebutkannya. Yang pertama adalah himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari sawah satu, sawah dua, dan sawah tiga. Nah, itu himpunannya ya. Kemudian apa namanya itu? Kemudian himpunan B adalah sumber air.
Ya, sumber air A, sumber air B. Nah, itu kan nanti bisa saudara petakan. Berarti di himpunan A nanti ada tiga sawah, sawah satu, sawah dua, sawah tiga. Kemudian di apa namanya tuh di hasilnya itu adalah sumber air A, sumber air B. Nah, nanti kalau kita melihatnya apakah dia sebuah relasi atau sebuah fungsi, nah ketahuan nanti. Nah, sekarang pertanyaan Ibu adalah apakah ini sebuah relasi atau fungsi? Relasi. Adalah relasi. Kenapa dikatakan relasi, Yuda? Karena mungkin sawah satu ya membutuhkan sumber air A gitu ya. Sawah satu membutuhkan sumber air B atau sawah dua membutuhkan sumber air A, membutuhkan sumber air B ya kan ada relasinya ya kan dia lebih boleh satu. Sawah satu boleh memilih antara sumber air A atau sumber air B atau kedua-duanya ya. Jadi relasi dari contoh yang tadi kita sebutkan adalah bahwasanya sawah mendapatkan pasokan dari sumber air ya. Nah, sekarang aku coba diperhatikan kalau misalnya Ibu sebutkan kasusnya adalah himpunan A, ya boleh saudara catat lagi. Jadi yang pertama tadi itu adalah relasi ya, betul yang disampaikan oleh Yuda. Terima kasih Yuda. Nah, sekarang coba kita lihat di kasus berikut. Ada himpunan A, kemudian di himpunan A itu adalah traktor satu, traktor dua, traktor tiga. Oke, sudah dicatat ya. Jadi himpunan A itu adalah traktor satu, traktor dua, traktor tiga. Nah, sekarang himpunan B-nya adalah lahan satu, lahan A, lahan B, dan lahan C. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap traktor ditugaskan ke satu lahan. Ingat ya, setiap traktor ditugaskan ke satu lahan. Artinya ini merupakan relasi atau fungsi. Si. Adalah Fungsi, Bu. adalah Fungsi fungsi. ya, Bu. Kenapa dikatakan fungsi? Fungsi. Karena Karena hanya satu faktor yang punya satu lahan yang harus kerjanya tetap. Ya, oke. Sudah paham antara relasi dan fungsi? Mau kita carikan contoh yang lain? Oke, kita lihat lagi contohnya, kasusnya. Boleh secara catat tadi ya. eh Himpunan A-nya adalah lahan satu, himpunan lahan dua, kemudian lahan tiga. Kemudian ya, untuk himpunan B-nya adalah ya, untuk himpunan B-nya adalah sumber air sungai, sumber air sungai, kemudian sumber air bor, kemudian sumber embung. Ada yang tahu apa itu embung? Oke, saya tahu nanti ya apa itu embung. Jadi di himpunan B-nya adalah sumber air sungai, kemudian sumber bor, kemudian embung. Ya, Bu ulangi lagi. Himpunan A-nya lahan satu, lahan dua, dan lahan tiga. Himpunan B-nya adalah sumber air sungai, sumber air bor, dan embung. Nah, yang nanti lahan mendapatkan suplai air dari sumber air. Nah, artinya ini apa? Relasi apa fungsi? relasi. Relasi, Bu. Relasi, Ada- Bu. Bu. Adalah Relasi. relasi. Karena Relasi, apa? Bu. Lahan mendapatkan suplai air dari sumber air. Air. Oke, sekarang lagi masih dari lahan juga ya.
Himpunan A-nya, ya, himpunan A-nya adalah lahan 1, lahan 2, lahan 3. Himpunan B-nya adalah debit air 10 liter per detik. Kemudian keduanya adalah 15 liter per detik. Yang ketiga adalah 20 liter per detik. Nah, pertanyaannya adalah setiap lahan memiliki kebutuhan debit tertentu. Apakah ini fungsi atau relasi? Fungsi. Fungsi, Bu. Adalah fungsi. Fungsi, Bu. Fungsi, Bu. Ya, Fungsi. apa fungsi? Boleh Ibu tahu? Karena setiap lahan memiliki Karena fungsi air masing-masing, Bu. Ya, karena setiap lahan memiliki fungsi apa tadi? Fungsi punya air. air yang berbeda, Bu. Ya, kebutuhan debit air. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, itu yang membedakan antara apa tadi? Antara relasi dan fungsi. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini ya. Terlihat dengan jelas? Ya, jadi coba saudara ingat dan analisisnya. Tadi kan ada apa namanya tuh, fungsi X dan fungsi Y ya. Kalau kita buat berdasarkan tabel ya, berdasarkan tabel. Nah, tabel yang kita isi ini merupakan apa? Dari himpunan A atau himpunan B atau disebut juga dengan relasi. Kemudian kalau kita menghubungkan antara titik-titik ini menjadi sebuah garis, nah itu dinamakan sebuah fungsi. Nah, apalagi kalau misalnya kita beri angka atau sumbernya 2, 4, 6, 8, 8 nih. 2, 4, 6, 8, 8. Nah, ya. Nah, X-nya itu merupakan sebuah daerah asal atau kodomen, kemudian Y-nya adalah daerah hasil. Nah, nanti kita hubungkan antara titik-titik ini menjadi sebuah garis. Nah, yang disebut dengan garis fungsi. Fungsi apa? Fungsi dari yang kita nyatakan di tabel berikut ini. Nah, jadi apa itu hasil pembelajarannya? Ya, yang apa yang kita dapatkan? Artinya apa? Kita mengekspresikan hubungan antara fungsi ke dalam bentuk tabel atau ke dalam bentuk grafik. Jadi dua nanti bisa kita simpulkan, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Kemudian nanti kita akan bisa membedakan apa yang kita bisa bedakan, hubungan dan fungsi tadi atau relasi dan fungsi tadi. Kemudian baru kita coba lihat bagaimana tes vertikalnya. Kan gitu ya. Nah, jadi sudah jelas ya membedakan antara relasi dan fungsi ya. Jadi untuk penegasannya adalah fungsi itu jenis relasi khusus. Nah, ya. Jadi fungsi itu apa? Jenis relasi khusus dengan kondisi setiap input hanya memiliki satu output ya. Kemudian cara menghubungkan nilai dari input dan outputnya itu harus sesuai, jadi tidak asal-asalan. Nah, relasi akan ada jika relasi adalah fungsi jika ya setiap nilai X itu ada satu di nilai Y. Oke, jadi relasi itu akan ada, relasi adalah fungsi jika. Jadi relasi itu disebut dengan fungsi jika ada untuk setiap nilai X itu ada satu nilai Y. Nah, ya, sudah jelas ya kita pemahamannya antara relasi dan fungsi. Kita lihat contoh berikut. Fungsinya adalah cara menghubungkan nilai tadi ada input sama output yang sesuai. Contoh, kamu memesan nasi goreng seharga 20. Bisa jadi nanti untuk kita bayar 20.000 itu hanya untuk satu porsi. Berarti kalau kita membayarnya 40 berarti dapat dua kopi. Nah, bagaimana cara menginputnya? Nah,
Input itu akan mempengaruhi output atau fungsi X akan mempengaruhi fungsi Y. Y itu tergantung dari nilai X. Kalau X-nya sudah punya nilai, fungsi yang ada tadi akan mendapatkan nilai untuk hasil akhirnya atau untuk outputnya. Dan ini bisa kita prediksi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa kita prediksi. Nah, kemudian, untuk memetakan fungsi ya, tadi kan sudah ada sebenarnya ya dipetakan ya. Kita misalnya ada yang kedua ini misalnya Y sama dengan 2X. Ya, X-nya itu memiliki nilai X min 1, 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian Y-nya setelah kita masukkan ke persamaannya ini, maka dapatlah nilainya min 2, 0, 2, dan 4. Artinya untuk setiap nilai X hanya ada satu nilai Y. Nah ini dia. Ya, nah garis ini adalah garis Y sama dengan 2X. Ya, jadi kalau saudara melihat grafik atau lingkaran atau dalam bentuk apapun, nah itu artinya ya merupakan sebuah fungsi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita coba yang ini ya. Nanti saudara coba ini nanti akan Bu share ininya. Coba nanti saudara hubungkan ini ya. Apakah ini relasi merupakan sebuah fungsi ya? Nah, nanti coba saudara petakan, kemudian setelah petakan, nah nanti saudara akan bisa melihat. Kalau dari jawabannya ya, ini bukanlah fungsi. Karena apa? Karena nilai X9 sesuai dengan 2. Karena ada 2 di sini nilai X9-nya. Ya. Jadi dia adalah relasi. Kalau dia nilainya ini tidak ada 92, mungkin bisa dikatakan dengan adalah fungsi. Karena tadi catatannya adalah fungsi hanya ada satu nilai atau nilai inputnya mendapatkan nilai satu outputnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya. Jadi kalau kita lihat garis vertikalnya seperti ini, ya. Kalau garis vertikalnya seperti ini, ya berarti grafik relasi adalah fungsi. Nah, ini adalah fungsi. Nah, jika garis vertikal yang digambar di mana saja pada grafik dapat menyentuh grafik hanya sekali, hanya sekali ya, maka itu dinamakan dengan fungsi. Nah, kalau gambar seperti ini apa dikatakan dengan fungsi? Apakah dikatakan dengan fungsi? Tidak, Bu. Ya, tidak. Kenapa? Karena lebih dari satu ini, maksudnya satu garisnya bersama. Iya, karena garisnya tidak menyentuh grafik lebih dari sekali, maka relasi itu bukanlah sebuah fungsi. Nah, itu dia. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah fungsi adalah jenis relasi khusus di mana setiap input hanya memiliki satu output. Kemudian, untuk memudahkan saudara bisa menentukan ini relasi dan fungsi, nah itu harus saudara buat tabel dulu untuk memudahkannya. Baru kita plot ke dalam apa? Ke dalam bidang koordinat. Nah, mungkin bisa kita lihat lagi contoh yang berikut ya. Misalnya warna lemari, ada 10 potong pakaian dari lemari. Kemudian diagramnya dibuat ya, warna setiap pakaian yang kamu miliki. Nah, nanti tolong tolong saudara buat nanti di catatan dan nanti minggu depan akan ibu tanyakan. Jadi pilih 10 potong pakaian dari lemari. Nah, buat diagramnya nanti. Mungkin pakaian lemari itu ada kemeja merah, ada baju putih, ada baju kaos warna ungu dan lain sebagainya. Saudara buat nanti 10 potong. Kemudian buat diagram pemetaannya. Apakah di yang warna setiap pakaian yang kamu miliki itu dicatat ya, mewakili fungsi atau tidak. Oke, bisa dipahami ya yang untuk ini ya. Nah, terus ya referensinya yang saudara lihat nanti ada beberapa fungsi, relasi dan fungsi dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian sampai di sini ada pertanyaan?
Bu, boleh diulang Bu tadi Yang yang mana? baju tadi Bu kayak gimana? Oke, Yang diulang baju. yang baju tadi ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, kalau kiranya terlalu cepat, Ibu menyampaikan apa sampaikan saja ya. Kadang Ibu kalau sudah ini tidak ingat ini lagi. Mana tadi ya? Yang apa tadi? Yang baju tadi ya? Ya Bu, pilih baju Oke, 10 warna. pilih baju tadi. Oke, mana dia? Ayo keluar. Nah, ini dia. Oke, ada 10 potong pakaian dari lemari. Nah, ya, buat diagram pemetaannya untuk mencatat warna pada setiap pakaian yang dimiliki. Nah, kemudian cari tahu apakah informasi yang saudara kumpulkan itu mewakili fungsi atau tidak. Nah, jawabannya minggu depan ya, Ibu tanyakan ya. Oke, Oke Bu. oke, paham ya? Oke, Oh, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, oke, kita harus banyak contoh ya. Jadi tahu saudara ini adalah fungsi, ini adalah apa tadi? Ini adalah fungsi dan ini adalah relasi. Oke, coba kita lihat contoh berikut. Sudah terkeluar itunya, slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, ini dari semua himpunan pasangan. Sudah keluar ya, betul ya? belum Bu. Oh, belum. Belum, Bu, Tadi belum. sudah. Ah, belum. Belum, Bu, belum, Bu. Belum. Tadi sudah. Siapa ini? Belum sudah tadi. Oke, kita share lagi. Boleh ya. Nah, sudah terlihat? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, sudah ya. Sudah, Bu. Nah, dari semua himpunan pasangan berikut, mana sajakah relasi yang termasuk fungsi? Jadi pertanyaannya adalah, saudara harus ingat ini ya. Mana sajakah? Nah, ingat pertanyaannya. Ya, ya, ini pertanyaan atau pernyataan? Mana sajakah yang termasuk fungsi? Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan Bu. Pertanyaan, Bu. Pertanyaan, Bu. Karena ada tanda seru ya dan butuh jawaban. Nah, artinya mana kira-kira yang masuk fungsi atau tidak? Ya. Yang B, Bu. Yang B Yang itu apa relasi atau fungsi? fungsi, Bu. Oke, betul relasi dan fungsi. Kalau yang A, Relasi, Bu. ya relasi tapi bukan fungsi karena sudah jelas ya, satu a satu b satu 2 c 3 d. Ya, berarti kan relasi ya. Kemudian makanya tadi Ibu sampaikan, kita petakan dulu. Nah, kalau sudah ini kan sudah hasilnya kan? Kalau ini kan sudah input apa sudah outputnya. Jadi kita hitungkan dengan inputnya. Kalau kita sudah paham dengan input dan outputnya, kita akan lebih paham betul nanti apa itu relasi dan apa itu fungsi. Ya, kalau yang pertama satu a satu b. Ya, satu a satu itu dia menuju satu A sama B. Kemudian yang nomor 2 hanya C. Kemudian yang tiga hanya D. Artinya karena satu tadi itu dia memilih dua, berarti dia adalah relasi. Tapi dia bukan fungsi. Nah, ingat, ada relasi tapi dia bukan fungsi. Ada juga nanti relasi dan fungsi. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan. Perhatikan highlightnya itu yang warna kuning. Ada anggota himpunan A yang selingkuh. Nah, selingkuh karena dia atau dipasangkan dengan dua anggota himpunan lain. Nah, ya artinya tidak memilih dari satu saja. Dia memilih dua anggota himpunan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat nomor 2. B. Satu c satu c 2 b 3 a 3 d. Artinya dia hanya memilih satu. Nah, kalau dia memilih satu artinya apa adalah relasi dan fungsi. Karena apa? Anggota himpunan A tepat dipasangkan ke satu anggota B. Makanya tepat kita nyatakan bahwa saya ini adalah relasi dan apa? Dan apa? Dan fungsi. Fungsi.
ya, dan fungsi. Jadi jelas ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah relasi dan fungsi. Kenapa? Nah, sudah jelas karena anggota A dapat dipasangkan dengan anggota B. Kemudian yang ketiga, ada 1A, kemudian 2A, kemudian 3B, 4B. Ya, inputnya jelas 1, 2, 3, 4. Outputnya adalah A, B, ya, dan A dan B. Nah, maka ini kalau kita buat ranknya 1A, 2A, 3B, ya, 4B, maka ini adalah relasi dan fungsi. Ya, maka perhatikan highlight-nya. Ya, highlight-nya itu yang warna apa nih? Yang warna hijau. Tapi kalau yang warna kuning dia hanya, nah, itu tadi ada kata-kata selingkuh atau dipasangkan lebih dari 2 anggota himpunan. Ya. Nah, artinya di sini juga perhatikan highlight-nya. Yang tidak dibolehkan selingkuh hanya anggota A. Jika ada anggota B selingkuh itu tidak mengapa. Kan gitu ya. Nah, ya. Jadi pahami kalimatnya ya supaya kamu, saudara bisa memudahkan memahaminya ini. Kemudian yang keempat sama dengan yang nomor 1. Ya, karena ada angka apa? Ada inputnya atau domainnya itu memilih A dan C. Maka ini disebut dengan relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota himpun A yang selingkuh, yaitu di angka 3. Yang di highlight itu boleh. Nah, itu pemahamannya ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, ini dalam bentuk diagramnya lagi. Ya, ini terakhir kita ya. Jadi nanti untuk pemahamannya yang mana relasi dan fungsi ini sudah paham dasarnya, nanti untuk belajar terkait dengan fungsi dan macam-macam fungsi nanti akan diberikan oleh dosen berikutnya. Ya, coba kita lihat dulu ya. A panahnya B, kemudian ada tanda fungsi. Berarti ini A fungsi B, ya, maka dikatakan dengan A fungsi B. Nah, itu ya. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab kenapa? Ya, kenapa? Karena karena coba dilihat. A memilih 1, B memilih 1. Itu tidak jadi masalah. Si A sama si B berurutan memilih 1 tidak jadi masalah. Ya. Kemudian C memilih 1. Yang tidak boleh itu adalah kalau A memilih 2. Nah, contoh yang di G ini bukan fungsi atau dia kata yang lebih tepatnya itu adalah selingkuh ya supaya lebih mengingatnya yaitu A memilih di himpunan 1 dan 2. Ya, kenapa dikatakan dia itu bukan fusi atau selingkuh? Karena si himpunan, salah satu himpunan A-nya ini, yaitu huruf A kecilnya itu memilih 2 di himpunan B. Ya, berarti dia bukan fungsi. Di H, kalau H ini fungsi apa bukan? Bukan, Bu. Nah, kenapa bukan? Karena ada anggotanya yang tidak bisa mendapatkan input sama output. Makanya disebut dengan jomblo. Kan jomblo si B ini jomblo, si 3 ini jomblo. Iya dia suka ketiga apa tidak? Kan gitu ya. Kalau si A sudah jelas dia memilih 1. Si C sudah jelas dia memilih 2. Maka ini merupakan bukan fungsi. Oke, bisa pahami ya? Oke, lihat yang berikutnya. Di himpunan A, B, C, dia memilih 1, kemudian B memilih 3, kemudian si 4 tidak dapat. Nah, ini makanya dikatakan fungsi, karena outputnya itu tidak ketemu dengan inputnya. Boleh. Nah, beda dengan yang H ini. Ya, jadi ini fungsi F, ini fungsi G, ini fungsi A. Maka nanti secara detail nanti saudara akan belajar nanti setelah
mid semester ya. Ada nanti namanya fog, ada namanya hog, ada namanya nanti fogoh atau nanti inverse-nya. Nah, gitu ya. Ini masih dalam dudukan fungsi dan relasi. Nah, yang nomor dua berarti fungsi. Yang nomor tiga kenapa tidak fungsi? Boleh dibantu jawab. Yang nomor tiga ini dengan yang nomor empat. Kenapa dikatakan dia tidak fungsi? Karena dia inputnya lebih dari satu, dah, Bu. Inputnya lebih dari satu. Oke, yang nomor tiga. Yang nomor empat berarti Tidak ada inputnya, Bu. Yang C. tidak ada inputnya, Kak. Berarti bukan fungsi atau jomblo. Jomblo. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan kameranya di off-kan kembali. Kita sampai jam berapa? 8.40. 8.40. Oke, kita ambil absen aja lagi ya. Oke, coba di ini kan mana Pandu? Aduh, matanya gawat sekali Pandu ini. Off kan kameranya. On kan kameranya. Oke, semua ya. Ya, sebelum Ibu ini kan ada pertanyaan terkait dengan relasi dan fungsi ini. Tidak, Bu. Oke, Pas. tidak ada. Oke, berikan senyum termanis, kemudian wajahnya nampak jelas sama Ibu. Akan Ibu ambil tag gambarnya. Oke, siap? Oke, siap ya. Siap, Bu. Berikan senyum yang terbaik di pagi hari ini. Ya, terlepas kamu saudara mandi apa tidak. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, untuk satu ya, untuk di slide 1. Oke. Ya, untuk di slide 1. Sekarang untuk di slide yang kedua. Oke. Kembali lagi berikan senyum yang termanisnya. Rafael sama Yuda segera. Rafael sama Yuda segera. Ya, berarti Bu anggap tidak hadir ya kalau misalnya belum di on kamera. Rafael sama Yuda. Segera. Sekali lagi, Rafael sama Yuda. Ya, Bu, aku udah di sini, Bu. Ya, Rafael. Oke, ya. Rafael berarti kalau belum juga kamera, tidak terikot di kamera berarti kamu alfa. Oke, senyum termanisnya.